Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mabadu. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat salam dan kita junjungan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan untuk sebuah video presentasi tentang topik bahasannya, yaitu Gedung Galeri Katamsi yang bertepatan di kampus Institut Seni Indonesia, yang alamatnya berada di Jalan Parangtritis nomor KM 6 RW 5 Glondong Punggur Harjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, kode pos 55188. Latar belakangnya, dikatakan akhir-akhir ini pandemi sudah mulai berakhir dan kembalinya aktivitas seperti biasa. Ini menjadikan pemilihan objek ruang publik ini menjadi sebuah pilihan. Dikatakan galeri ini tidak pernah tutup dan selalu dibuka dan ketat dalam protokol kesehatan. Maka terdapat sebuah rasa penasaran dan mencari tahu bagaimana perancangan sebuah ruang publik ini yang akan tetap bisa digunakan dan bahkan selalu ramai pengunjung dan tidak membuat penambahan jumlah orang yang terkena corona. Dan Galeri Katamsi ini berada di kampus Institut Seni Indonesia Yogyakarta, yang mana gedung ini adalah gedung milik kampus tetapi tidak eksis di masyarakat. Tetapi tetap eksis, maaf. Untuk tempat umum. Gedung Galeri Katamsi ini seringkali digunakan sebagai pameran karya seni, bukan hanya tingkat kampus, melainkan tingkat kota, provinsi, bahkan tingkat internasional. Yang mana pengunjungnya itu tentunya cakupannya luas sekali. Dan secara perancangan, tata letak bangunan dan tata letak ruang bisa dibilang strategis dan ideal pada penempatan dan perancangannya. Maka dari inilah dipilihnya gedung Galeri Katamsi ini nih pada studi kasus kali ini. Berikutnya adalah permasalahan. Permasalahan yang akan dicari adalah bagaimana perancangan dan penataan ruang melalui elemen interior dan arsitektur yang akan ditinjau secara rinci. Mulai dari segi arsitektur bisa dilihat bagaimana perancangan gedung ini yang akan kita bahas dibagi dua. Pertama, sebuah permasalahan dari segi arsitekturnya dan dari segi interiornya. Dan dalam terdapat sub-sub permasalahan lainnya, yang itu berkait pembahasan mengenai sejarahnya gedung ini, penggunaan teknologi yang diterapkan pada gedung galeri ini, dan juga secara fungsional yang baru saja diresmikan pada tahun 2015 menjadi galeri dan menjadi tempat umum atau public space. Ada pembahasan. Jadi, pada sejarahnya, dibangunnya Galeri Katamsi ini adalah jurusan seni murni Fakultas Seni Rupa di gedung Fakultas Seni Rupa yang sekarang menjadi ruang dosen jurusan seni lukis di lantai 2. Maka dari itu, pemindahan lokasi pameran ini di gedung yang sebelumnya adalah gedung perpustakaan namun dibagi menjadi dua. Yang sebelah barat adalah gedung Galeri Katamsi dan sebelah timur ada perpustakaan Institut Seni Indonesia, dan penempatan lokasinya berada di jalan kampus yang terbuka untuk umum dikarenakan tidak dipagari, dan gedung ini seperti menyatu dikarenakan keberadaannya yang disatukan oleh sebuah jembatan yang membentang menyatukan dua gedung ini di atas jalan kampus. Jadi, secara restorasi fungsi yang tadinya adalah perpustakaan, sekarang dijadikan sebuah tempat galeri seni yang dipergunakan untuk pameran karya seni. Secara prinsip adaptive reuse, bangunan ini yang tadinya hanya bisa dikunjungi oleh mahasiswa dan orang-orang dalam kampus itu pun jarang sekali. Dan setelah direstorasi fungsi, pengunjungnya menjadi ramai. Ini adalah bagian yang mengaktifkan bangunan yang secara wilayah bisa dibilang sangat luas, menjadi lebih bisa dinikmati oleh publik secara adaptif dengan fungsi yang baru. Maka semakin berkelanjutannya bangunan fungsional pada bangunan ini secara lingkungan sekitar menjadi bentuk konteks sosial budaya, terutama di bagian seni rupa masyarakat, menjadi harmonisasi secara visual pun terlihat, dan cara pengakses juga strategis dan terbuka tentunya bagi umum pada gedung Galeri KRJ Katamsi ini. Secara kualitas material dan struktur sangat bagus terlihat dari penggunaan kolom-kolom besar dan penggunaan material-material yang kokoh dengan langgam-langgam khas Belandanya yang sangat masih kuat. Ini juga menjadi sense of place dan juga berkontribusi pada revitalisasi kawasan secara sosial ekonomi dan juga budaya tentunya. Menurut kriterianya, adaptive reuse secara nilai sosial yang diberikan oleh bangunan bersejarah sangat bermakna bagi warga sekitar, menjadi banyak yang membuka warung makan di sekitarnya. Ini menjadikan peningkatan secara nilai ekonomis tentunya kan. Secara potensi pun menjadi potensi bangunan menjadi semakin bermanfaat dan semakin rajin digunakan dan nilai secara historis. Ini sudah berdiri dari tahun 2015 dijadikan Galeri Katamsi yang terpisah dari gedung perpustakaan Institut Seni Indonesia, dan ini menjadikan semakin kuat secara historisnya, secara fisiknya pun masih kuat dan kokoh, terletak di jalan kampus yang terbuka di bagian barat laut kampus yang menyatu dengan jalan Parangtritis.
Secara pendekatannya digunakan pendekatan strategis, yang mana pendekatan ini fokus pada sebuah bangunan yang diadaptasi berdasarkan sebuah kebijakan pada kawasan kampus Institut Seni Indonesia. Pendekatan hubungan intrinsik ruang dan sejarah ini membuat hubungan baru antara bangunan exciting dan desain intervensi baru. Jika menurut Pigma, ada 3 cara imitasi yang digunakan pada bangunan galeri Katamsi adalah translatio, dikarenakan mirip identik dengan galeri pada umumnya di dunia, di mana bangunan asalnya adalah sebuah perpustakaan menjadi dialih fungsikan menjadi sebuah galeri seni. Studi literaturnya. Pada penelitian dalam pencarian proses perancangan galeri RJ Katamsi ini, digunakannya penelitian langsung dan wawancara kepada pihak pengelola gedung galeri Katamsi serta membaca dari literatur di Perpustakaan Institut Seni Indonesia serta di website resmi milik Institut Seni Indonesia. Dan juga perancangannya menjadikan perancangan semakin mudah diteliti dan dimengerti dalam segala perancangannya maupun penelitian. Untuk objek atau studi kasus, untuk nama yaitu Gedung Galeri RJ Katamsi, kemudian lokasi yaitu berada di Jalan Parangtritis, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian batas bangunan, terdapat batas utara yaitu Jalan Parangtritis, batas selatan Gedung Serbaguna Institut Seni Indonesia, kemudian batas timur Perpustakaan Institut Seni Indonesia yang digabung dengan jembatan di atas jalan kampus, kemudian yang terakhir yaitu batas barat yaitu Gedung Laboratorium Seni Institut Seni Indonesia. Kemudian untuk side plan, yang pertama, landscape tepat berada di sebelah barat laut kampus yang mana terbuka untuk umum dan mudah untuk diakses oleh publik. Yang kedua, jalur perjalanan sangat mudah diakses langsung dikarenakan tidak ada pagar pada area tersebut. Yang ketiga, area parkir langsung berada di depan gedung galeri. Yang keempat, penggambaran lokasi tertera pada gambar. Kemudian, untuk bangunan sekitar, yaitu ada 4 batas juga. Batas utara yaitu Jalan Parangtritis, batas selatan Gedung Serbaguna Institut Seni Indonesia, batas timur Perpustakaan Institut Seni Indonesia yang digabung dengan jembatan di atas jalan kampus, kemudian batas barat yaitu Gedung Laboratorium Seni Institut Seni Indonesia. Selanjutnya yaitu existing yang pertama yaitu keadaan kondisi fisik bangunan masih kokoh dan kuat secara struktur dan secara fungsional sangat kuat. Bahkan diperbarui pada bagian interior terdapat penambahan lift dan juga ruang kantor di bagian dalam yang terdapat di lantai 2, dan di lantai 3-nya digunakan sebagai bengkel seni atau tempat membuat sebuah karya, sedangkan di lantai 1 digunakan sebagai galeri seni, resepsionis, dan juga tempat menjamu tamu. Kemudian yang kedua, yaitu keadaan lingkungan gedung Katamsi ini dikarenakan berada di wilayah kampus, tentunya lingkungan kampus sangat kuat di sini. Tetapi dikarenakan ini adalah dekat sekali dengan pemukiman warga, menjadikan di sekitar gedung banyak sekali orang-orang yang menjadi berjualan makanan. Kemudian untuk batas bangunan sama seperti bangunan sekitar dan juga batas bangunan di atas. Next, untuk potensi pada bangunan, secara potensi ini sangat menguntungkan banyak pihak, tidak hanya bagi Institut Seni Indonesia yang semakin eksis, tetapi gedung galeri ini juga menjadi salah satu ikonik di Jogja. Kemudian untuk fungsi, secara fungsional bangunan ini berfungsi sebagai wadah pameran karya seni karena disediakan sebuah area resepsionis dan dinding yang sudah diberikan lampu sorot yang mampu membuat karya menjadi elegan dan fokus. Kemudian untuk pengguna pada gedung galeri RJ Katamsi ini adalah mahasiswa, masyarakat yang berkunjung ke dalam galeri, pegawai galeri, dan seniman yang menggunakan lantai 3 sebagai tempat menciptakan karya. Kemudian yang keenam, objek pengisi, yaitu ada furnitur meja resepsionis berada di area resepsionis, ada sofa dan meja berada di area penyambutan tamu. Kemudian di galeri tidak adanya furnitur duduk, hanya tersedia AC split dan lampu sorot untuk menyoroti karya seni yang akan dipamerkan. Kemudian terdapat kursi kantor dan meja untuk di ruangan kantor pengelola galeri. Kemudian kursi untuk pelukis menciptakan karya di lantai 3. Kemudian untuk iklim, di daerah Sewon sangat panas, sekitar suhu 24-31 derajat. Maka dari itu, seluruh penghawaan berasal dari penghawaan buatan berupa AC. Untuk curah hujan bisa dibilang rendah di daerah Sewon. Kemudian, karakter tempat dari gedung galeri RJ Katamsi ini masih menggunakan bangunan lama, dikarenakan reuse bangunan lama yang masih menggunakan gaya Belanda. Dan kemudian secara sosial, kultural, budaya Jawa Tengah dan Yogyakarta yang masih sangat kental dan sangat mengutamakan rasa kebersamaan, ras, akses, sopan, santunan, ini membuat aman bangunan. Hanya saja ada beberapa oknum yang mulai merusak, seperti kegiatan vandalisme di area gedung, walaupun tidak banyak tetapi tetap saja mengurangi nilai estetika dari bangunan ini. Kemudian analisa.
Analisa gedung ini secara pendekatan perancangan, secara existingnya mulai dari analisis site, analisis bangunan, analisis pengguna, dan analisis fungsi sudah sangat sesuai dengan yang terancang karena memberikan sebuah solusi berupa konsep utamanya yaitu sebagai galeri yang terbuka untuk umum tetapi berada di dalam komplek kampus. Dan solusi juga dari sebuah isu mahasiswa yang susah membaur dengan masyarakat menjadi seluruh elemen masyarakat yang menjadi satu, kemudian secara solusi dan teori adalah penempatannya yang tepat sasaran. Kemudian secara jenis pendekatannya menggunakan pendekatan fungsional, yang mana galeri ini akan menjadi fungsi, menjadi sebuah galeri, yaitu sebagai tempat pameran. Kemudian secara metode pendekatannya tentunya secara tipologis, dikarenakan desain ini sesuai dengan pada umumnya. Kemudian, menurut analisa secara teknologi, tentunya penghawaan AC split pada area ini digunakan, dan menurut teknologi lainnya yaitu seperti lampu sorot yang langsung menempel pada elemen ceiling bangunan, kemudian penerapan sekat ruang yang menggunakan dinding berbahan triplek agar memperbanyak penempatan karya, dan kemudian untuk link desainnya hanya di sekitar gedung full dibiarkan tumbuh dan hidup dan tidak menambahkan penghawaan dan pencahayaan tambahan. Karena iklim di daerah Sewon yang juga sudah sangat panas, jadi pencahayaan alaminya pun hanya digunakan pada tangga saja. Kemudian jika ditinjau secara estetika akan dibagi menjadi 5 hal dalam perencanaan arsitektur dan interior dalam bangunan, yakni yang pertama ada organisasi ruang dan sirkulasi. Organisasi ruang dan sirkulasi alurnya pada ruangan ini adalah menggunakan alur linear dari lantai 1 lurus dan keluar melalui tangga 2 di lantai 2, yang mana nanti akan keluar langsung ke depan secara sirkulasi horizontal, jalan dan pintu masuk, beranda, dan lobi tersedia secara sirkulasi vertikal yang tersedia, dan ada pilihan tangga dan lift. Tetapi lift hanya digunakan hanya untuk membawa barang saja. Kemudian yang kedua yaitu bentuk. Secara bentuknya yaitu bentuk vertikal dan horizontal diterapkan pada perancangannya, mulai dari fasad bentukan jendela dan bukaan yang vertikal, pintu yang vertikal, dan tiang-tiang yang tingginya kurang lebih hampir 3 meter. Kemudian yang ketiga yaitu warna. Di sini banyak menggunakan warna putih dan abu-abu di sebagian sisi. Kemudian nomor 4 yaitu cahaya. Pencahayaan buatan melalui lampu sorot yang langsung menyoroti karya seni di setiap sisi dinding yang dipajang karya seni. Kemudian nomor 5, tekstur secara untuk lantainya, untuk lantai 1 dan lantai 3 yaitu menggunakan lantai keramik, sedangkan lantai 2 menggunakan vinil, dan untuk finishing dinding dan ceiling full finishing cat putih, jadi hanya tekstur dinding polos biasa. Kesimpulannya yang dapat kita ambil adalah bahwa bangunan gedung galeri RJ Katamsi ini adalah bangunan yang dialihfungsikan yang asalnya adalah perpustakaan menjadi sebuah galeri seni yang diperuntukkan untuk tidak hanya mahasiswa, tetapi juga untuk umum yang menggunakan prinsip adaptive reuse dengan adanya pendekatan tipologis yang mana itu mengalihfungsikan dari sebuah perpustakaan menjadi sebuah galeri seni, tempat untuk pameran karya seni yang berlokasi di barat laut dari Institut Seni Indonesia, yang mana sekarang menjadi salah satu aset kebudayaan daerah Yogyakarta. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Sehat selalu untuk semuanya. Terima kasih Ibu dosen telah berpartisipasi dan mau mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.